Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo. Ngapunten mohon izin curhat nyun bimbingan ya Ustaz. Iya, monggo. Misalnya gerundel kesannya gitu Ustaz. Dolan namanya grup nggih, cuman kita selalu berusaha untuk sabar dan menutuplah itu semua gitu. Cuman apa itu kalau nggak dikomunikasikan khawatirnya menjadikan penyakit entah iya penyakit hati, terus usaha istighfar terus menata ya Allah baiknya tuh seperti apa gitu loh Ustaz. Baiknya itu apakah saya harus lebih komunikatif lagi sama orang tua kalau misalnya orang tua, atau semuanya ya cuman kesan sebenarnya itu niatnya baik, cuman kan penerimaan masing-masing berbeda. Baiknya itu harus gimana, makanya saya selalu berusaha diam gitu loh Ustaz. Mohon bimbingan Ustaz, makasih banyak. Dalam hidup dan kehidupan kita tidak akan terlepas dari perasaan yang demikian. Sehebat apapun status sosial orang tersebut, tetap masih ada hal-hal perasaan-perasaan yang demikian. Namun kalau kita boleh objektif menurut kitab Al-Hikam, ini menurut kitab Al-Hikam, ketika kejujuran kita sudah diomongkan kepada orang lain, itu sebenarnya kita tidak jujur. Ketika kesedihan kita sudah diomongkan kepada orang lain, itu sebetulnya kita belum bersabar. Tapi saya yakin tidak ada makhluk yang tidak terlepas dari hal ini, termasuk ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Contoh, aku terima jenengan ngomong apa wae aku terima wis monggo. Nah, perasaan ketika aku terima jenengan ngomong apa wae silakan, ketika perasaan aku terima itu sudah diungkapkan, maka menurut kajian kita Al-Hikam sebenarnya kita sedang tidak terima. Jadi nek ngaji tua ki abot. Raja abot. Nyun sewu aku dhewe urung iso. Mung nembe iso teorine. Jadi ketika kita bilang aku nrimo wis monggo jenengan ngomong apa wae aku nrimo, itu sebenarnya kita tidak nerima. Karena kita sudah ngomong. Aku ikhlasillah ta'ala, dunyaku sing wis mbok kok pangan silahkan dihabiskan. Itu sudah enggak ikhlas. Ini menurut kajian kitab Al-Hikam. Nah, makanya bab urip itu abot. Nah, karena bab urip itu abot, paling tidak menyikapi hal-hal yang demikian, kita diajarkan tabayun. Mungkin nek ono rasan-rasan dari konco sing ora rapi, jangan hanya mendengar sepihak, tetapi dengar juga dari pihak lain. Nyun sewu nih. Jawaban ini sebagai curhat ini sebagai jawaban. Contoh, mohon maaf ini contoh. Tahun 2013, Abah memodali seseorang untuk usaha kambing. Tahun 2013, tidak sedikit untuk ukuran Abah, 120 juta dari nominal uang dan kiriman barang. Ada yang dibentuk dalam bentuk hewan, ada dalam bentuk nominal. Total itu kurang lebih 120 juta tahun 2013. Alhamdulillah tahun 2013 itu Abah munggah haji, naik haji. Ketika belanja Abah masih ikut karena waktu belanja belum berangkat. Tapi ketika total penjualan belas orang weruh. Karena apa di tanah suci. Sepulang dari sepulang dari tanah suci, yang jenenge wong wis nyilihi modal, nengkok modal. Modalnya dikembalikan kurang lebih 86 juta. Berarti masih kurang sekitar 4 juta. Masih ada sisa kambing kalau tidak keliru itu sekitar 20 sekian ekor. Sebenarnya kalau dikruskan itu masih cucuk lah. Sisa kambing itu sebagian dibawa ke Kendal, sebagian ditaruh di rumah orang tuanya.
Dari yang sekitar 20-an ekor itu, saya hanya ngambil 2 ekor. Karena kebetulan ada teman mau akikah. Setelah saya tunggu 1 tahun tidak ada penyelesaian, saya tunggu 2 tahun tidak ada penyelesaian, akhirnya tahun ketiga, karena kewajiban kita nyun sewu, ibu-ibu kalau nyilihin duit duwe kewajiban ngelingke lho, nggih. Jenenge nyilihin duit duwe kewajiban ngelingke, jangan dikira rantai kewajiban. Walaupun resiko nyilihin duit kadang malah dadi kaya wong utang. Halo. Kadang nyilihin duit malah dadi kaya wong utang. Mohon maaf ini. Ini kajian bukan lagi ngedengi orang. Ada beberapa teman saya tadinya baik, komunikasi, begitu utang malah rata rene kok. Saya itu ketemu malah kayak golek dalan liya gitu. Begitu kepergok jelaske. Padahal aku ora nagih ora. Itu masih mending nek menghindar tok. Nek ngelek-elek. Nah, ceritanya justru saya yang minjami uang 120 juta itu, si istrinya itu cerita nggak tahu tanggung Bu. Ceritanya di musola, tempat hebat. Ceritanya di TK, tempatnya tempat bagus-bagus kan? TK Islam, musola pasti Islam lah ya. Ceritanya di TK sama di musola. Ceritanya kurang lebih bojoku kerja karo Pak Sarip ora dibayar. Kenapa ini sebagai untuk jawaban? Karena kebetulan setiap Idul Adha datang pasti masalah ini muncul. Saya baru saja dibatalkan pesanan sapi 2 ekor. Salah satu inti pembatalannya karena sebagian jemaah kami tidak percaya dengan Pak Sarip. Masih ada di sini WA pembatalannya. Kenapa tidak percaya? Karena yang menceritakan saya jahat wonge lugu Bu. Bahkan ngomongnya rapatnya cedok. Tapi ketika dua-duanya masih hidup, beliau siap bersaksi bahwa saya yang didolimi. Jadi bapaknya saja mau bersaksi bahwa saya yang didolimi. Tetapi alhamdulillah kedua-duanya sudah meninggal dunia. Tetapi sebagai kewajiban saya tahun ketiga datang ke rumahnya. Anggap saja misalnya namanya Assalamualaikum Mas Wai. Mungkin jeneng holik Mas Wai. Nah, salah paham meneh. Pak Haryanto nyun sewu, saya mau nanyakan babagan modal saya. Wis duwite orang balik, malah aku diomong jare kowe kerja karo aku ora dibayar. Iki ceritane piye? Terus sing weton ngomong, "Lho, kula nyuwun arto kali bojo kula mboten diparing-paringi kok." Lah bojone nyaur, "Lho mung duwite Pak Sari kok tekno kabeh." Terus aku ngomong, "Lah kuwi duitmu apa duitku?" "Duite Pak Sari." "Berarti duitku to?" "Cetha ya." "Di duitku." Lah kenapa jenengan nang sekolahan? Kenapa jenengan nemu musala ceritane beda? Pantes wae aku masang spanduk jual hewan korban di tempat paman-pamannya, spanduknya selalu hilang. Spanduknya selalu hilang. Usut punya sujud, saya tanya, dulu ada, yakin Pak Haryanto kenal, seorang yang namanya Adi, tukang las, itu pernah jualin kambing saya. Kemudian dia pasang spanduk, lapor, "Pak, spanduknya dicopot toh Pak?" "Sing nyopot sopo?" "Kae." "Oh, pantesan karena termakan isu Pak Sarip ngapusi dolim." Mohon maaf, saya tidak pamer. Yang penting prinsipnya bukan saya yang punya utang, tetapi beliau yang punya utang. 3 tahun yang lalu, ya mungkin apa saya modalin seorang karena kasihan dia tidak punya usaha. Saya sebut nominalnya 50 juta. Sudah tua, jenggotan, celananya cingkrang, jidatnya hitam. 3 tahun yang lalu istrinya yang sudah lama sakit keras meninggal dunia. Uangnya habis untuk berobat. Akadnya untuk apa?
Akadnya untuk usaha. Tidak ada urusan dong uang saya habis untuk biaya berobat. Kecuali akadnya pinjam duit untuk berobat. Akadnya pinjam duit untuk beli kambing. Ora ditukono kambing mergo bojone sakit. Saya bilang di lebaran kemarin, lebaran yang kedua. Ini sudah lebaran kedua, jenengan tidak bayar hutang, tolong. Kalau sudah lebaran ketiga, saya akan cerita sama anak istri saya yang jenengan punya hutang sama saya, tolong jenengan cerita karo keluargane panjenengan yang panjenengan duwe hutang karo aku. Karena hutang iki bakal digawa nang akhirat. Walaupun jenengan misalnya duwe hutang mati kemudian disaksikan, monggo kita saksikan sareng-sareng almarhumah matine saya. Cuman kepeksa. Arep ngomong orang saya kan orang penak ya. Ya toh? Walaupun matine bar tuku nomor tetep di ngomong saya. Ya, matine bar tuku nomor tetep ngomong saya, matine bar menang nomor tetep ngomong saya. Nah, itulah kehidupan. Jadi paling tidak tabayun. Saya juga sudah 2 ustadz saya sampaikan. Karena yang batalkan sapi dua-duanya ustadz. Tolong Pak, kalau memang saya jelek di mata warga jenengan, jangan hanya mendengar cerita dari sana dong. Dengarkan juga cerita dari saya. Yang kedua, pertemukan dengan suasana damai, bukan untuk gelut. Nah gelut aku tetap kalah, tanganku dua-duanya udah engkel kok. Dia lebih tinggi, lebih besar, biasa ngarit tenaganya mesti gede, rosaku wah, gelut ya secara fisik mesti aku kalah. Duduk bareng, ngobrol, dia cerita, saya cerita, masing-masing disaksikan, minimal di bawah Al-Quran. Ayo, saya sering nantang begitu Pak Bu, nek ono ala cerita kulo, ya yuk dipertemukan siapa yang salah, siapa yang benar. Contoh Bu ya, ini contoh yang jenengan pasti kaget. Depan aula kita ngaji dulu apa Bu warga sini? Depan itu, depan aula Taman Toga. Biar Mas Olik mantan pembinsa tahu. Dulu itu Taman Toga. Sebelum ini dibangun, saya sudah permisi dengan RW lama bahwa insya Allah tanah ini akan saya beli walaupun utang. Setelah saya beli, kemudian saya ngomong lagi sama Pak RW. Alhamdulillah sudah terbeli walaupun belum lunas. Rencana mau tak bikin pintu. Ini pintunya itu udah dipasang. Yang masang Pak Slamet bojone Bu Warni. Apa iya nek ono pintu ngarepe ono taman? Golek mlebu jenengan piye? Melompat. Arep melangkah, yo malah kok keceklek kabeh. Nah, akhirnya kalau matur, kalau mungkin dipindahnya sekarang, mungkin saya ada duit bisa bantu. Tapi kalau dipindahnya entah kapan, nek pas akuran duit ya ora iso bantu. Dari peristiwa itu ada utusan yang mengatasnamakan perwakilan warga RW datang ke sini. Biar jenengan tahu. Utusan itu mengatakan, Pak Sarif saya mewakili warga. Oh nggih pripun. Intinya kurang lebih, nah Pak Sarif itu tuku yayasan batasnya pundi. Nggih tembok wingking dugi tembok ajeng. Berarti jenengan mboten tumbah dalan mboten. Bener ya? Karena ora tuku dalan toh. Nek jenengan ora tuku dalan, kenapa dalan yang sudah menjadi milik umum sudah ada toganya kok dibuang? Oh, kados niku pertanyaane. Kalau balik dan jenengan manggone teng RT pinten? Sebut saja RT 10 lagi. Tapi warga sini, wallahi warga sini. Jenengan tumbas griya teng pundi? RT 10. Lah jenengan tumbas griya nggih batese kapling griya napa dalane ditumbas? Nggih namung griyane mawon. Nggih insyaallah menawi angsal kula mulai ngenjang derek parkir teng ngajenge jenengan. Angsal napa
Mboten, lho nggih mboten saged. Wong kuwi karep omahku ya nggo parkir aku dhewe iki sami mawon. Niki yayasan kula nggih badhe nggih parkir ki ya. Mbok ngono wae parkir mung akeh kok. Ya toh? Iki buktine akeh wong parkir. Wong maksud saya, tapi sing ngomong kudu sing parkir lho nggih, bukan sing parkir. Jauh, kertas 10. Bisa. Tapi itu tadi tabayun ora gelem. Klarifikasi podo ora gelem. Nah, oleh karena itu menghadapi omongan-omongan yang tidak baik ya secara teori sabar. Walaupun sabar nek wis diomongke dadi ora sabar. Saya lho. Ini ngaji hikamnya. Ikhlas nek wis diomongke dadi ora ikhlas. Sami kali kula dadi ilang ikhlas. Dadi ilang ikhlas. Dulu sering mengatakan kalau kita menyumbang orang apalagi membantu fakir miskin anak yatim didokumentasikan apalagi dipublikasikan itu pasti akan mengurangi nilai keikhlasan. Betul. Jenengan nyumbang didokumentasikan, dipublikasikan, khawatirnya mengurangi keikhlasan. Tapi nek ora didokumentasikan, nek ora dipublikasikan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan. Nah, maka diambil jalan tengah. Ngono ya ngono, mung aja ngono. Sing penting jujur, niate ikhlas. Iki boten. Walaupun orang duwe kwitansi. Niki nyun sewu mulai bulan Juni keuangan akan dipegang oleh pihak ketiga. Biasa ini. Lho aku nawari Pak Haryanto jadi anggota ora gelem. Nawari Pak Kasan ya ora gelem. Nawari Pak Fitri ya ora gelem. Akhirnya mulai Juni nanti keuangan dipegang oleh pihak ketiga. Padahal saya itu hobinya beras-beras. Pak Kirman tuku bumbu. Pak Kirman tuku ndok gitu. Orang tahu iki notane timbo. Orang tahu mikir seperti itu. Nah nanti jadi reso beras-beras. Padahal saya hobinya beras-beras, hobi saya. Nah kembali ke pertanyaan, nek iso ya sabar. Yang kedua nek iso tabayun, kumpulke sing apik, ngomong sing bener walaupun kadang dikumpulke apik we niate ora apik. Nek masalah didolimi Bu, insyaallah kula gudange malah. Saestu, saksine bojo kula niku. Bojo kula itu tercatat sebagai anggota KUD, punya hak yang sama untuk mengelola tanah bengkok yang dijadikan sapi perah. Anggota KUD. Kula nggih nderek urunan gawe jembatan. Anggota KUD. Rejoning jaman kula nduwe kandang teng tanah bengkok. Singkat kata singkat cerita, kandangnya kula dipermasalahkan. Salah satu alasannya ini khusus sapi perah. Tidak boleh sapi jantan. Saya jawab, saya sebagai aparat yo ngikuti aturan. Kon mandek yo mandek. Tapi yang penting sportif, khusus sapi perah. Nek jenengan orang percaya, silahkan datang ke kandang tanah bengkok. Nek orono sapi lanang, jaluk duit piro tak kei. Sapi lanang kabeh Pak Saman. Sapi perah nggo perwakilan paling 2 ekor 3 ekor. Mbah Bin ing besanan karo Pak Heri ngingu sapi 11. Wedone loro, lanange 9. Ku Pak Heri mesti lha wong kandang anggota KUD. Saya jawab kepada orang yang melarang. Pak, kenapa yang dilarang cuma saya? Kalau nyengit jawabannya, nopo karena saya bukan warga asli. Nggih mboten kados niku. Nek mboten kados niku kenapa yang lain tidak dipermasalahkan? Wah, itulah dalam kehidupan terkadang kita harus betul-betul noto ati, noto rasa, noto hawa, wis ngono wae belum tentu dianggap benar.
Nek iso awake dhewe dianggap bener di hadapan Gusti Allah, ya dianggap bener di hadapan manungsa. Tapi nek terpaksane menungsa ora gelem anggap bener awake dhewe, ya ora apa-apa. Sing penting Gusti Allah nganggap bener. Karena menungsa cenderunge mesti njaluk benere dhewe. Wah dadi dawa tekan 2013 ya. Itu nggih Bu kira-kira. Jawabane waduh malah ira. Dewi. Itu bener tuh kafire dhewe gak digatekke ya ora apa-apa. Kadang zaman saiki nek mbiyen iya kesinge nek wong lugu ki jujur ra iso, Pak. Wong sing mateni wong medani wong laga lugu kaya ngono delok videone ora nyangka. Jadi nek sing kesinge meneng belum tentu dia tidak galak. Jadi kemarin saya baru ngomong sama Mas Muklis, jangan tertipu casing. Jangan tertipu casing. Jadi orang mesti sing ngomong angel, pengen ngomongnya angel orang mungkin ngapusi. Lho ora iso, sing orang iso ngomong ngapusi ya. Oke. Itu kurang lebih. Ada lagi? Sambung yang akan datang ya. Nah sudah malam ya. Kita tutup dulu. Nanti kalau mau lanjut ya 4 mata. Kalau perempuan ditemani jadi 6 mata lah ya. Kalau laki-laki boleh 4 mata. Untuk nuwun jawabannya kurang lebih demikian.